Selamat pagi, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, kaum muda, remaja, dan anak-anak yang terkasih dalam Yesus Kristus. Hari ini, bersama gereja di seluruh dunia, kita merayakan Hari Raya Santa Maria menerima kabar dari Malaikat Gabriel. Semoga hari raya kabar sukacita ini menumbuhkan semangat dalam diri kita, ketaatan akan Allah, dan kesediaan kita untuk bekerja sama dengan Allah dalam karya penyelamatannya. Perayaan syukur hari ini akan dipimpin oleh Bapak Uskup Ignatius Kardinal Suharyo. Mari kita awali perayaan ini dengan menyanyikan lagu Bersukalah Saudaraku dari Puji Syukur nomor 634. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus besertamu dan sertamu juga. Sambil memohon agar perayaan Bunda Maria menerima kabar sukacita dari malaikat Tuhan menjadikan harapan kita semakin tumbuh, semakin kokoh, khususnya pada masa sekarang ini. Marilah kita awali perayaan Ekaristi ini. Bersama-sama kita nyatakan tobat kita. Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah kabar baik dari Allah yang menyelamatkan kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau menguatkan kami dan melindungi kami terhadap yang jahat. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkau membimbing kami supaya kami dapat mengasihi Allah dan menjadi tabah hati seperti Engkau sendiri. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Kemuliaan kepada Allah di surga dan damai di bumi kepada orang yang berkenan padanya. Kami memuji Dikau, kami meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau. Kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah, Raja Surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang Tunggal.
Ya Tuhan Allah, Anak Domba Allah, Putra Bapa, Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Karena hanya Engkaulah kudus, hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Maha Tinggi, ya Yesus Kristus, bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa yang kekal dan kuasa, Engkau telah bersabda, maka jadilah. Putramu telah menjelma menjadi manusia dalam diri Bunda Maria, wanita yang terpuji di antara wanita. Kami mengimani Dia sebagai penyelamat kami, sebagai sungguh Allah, sungguh manusia. Kami mohon dengan rendah hati, semoga hidup kami ini selanjutnya ditandai oleh hidup ilahi Yesus Kristus, Putramu. Dialah Tuhan dan pengantara kami, yang bersama Diko dan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang masa. Amin. Bacaan pertama. Pembacaan dari kitab Yesaya. Tuhan berfirman kepada Raja Ahaz, mintalah suatu pertanda dari Tuhan Allahmu, entah itu sesuatu dari dunia orang mati yang paling bawah, entah sesuatu dari tempat tertinggi yang di atas. Tetapi Ahaz menjawab, aku tidak mau minta, aku tidak mau mencobai Tuhan. Lalu berkatalah Nabi Yesaya, baiklah, dengarkanlah hai keluarga Daud. Belum cukupkah kamu melelahkan orang, sehingga kamu melelahkan Allahku juga? Sebab itu, Tuhan sendirilah yang akan memberikan suatu pertanda. Sesungguhnya, seorang perempuan muda akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamai dia Immanuel, artinya Allah menyertai kita. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Ya Tuhan, aku datang melakukan kehendak
sembunyikan dalam hatiku. Kesetiaan dan keselamatanmu ku bicarakan, kasih dan kebenaranmu tidak ku diamkan, tapi ku wartakan kepada jemaat yang besar. Ya Tuhan, aku datang melakukan kehendak-Mu. Bacaan kedua. Pembacaan dari surat kepada orang Ibrani. Saudara-saudara, tidak mungkin darah lembu jantan atau darah domba jantan menghapuskan dosa. Karena itu, ketika Kristus masuk ke dunia, Ia berkata, "Kurban dan persembahan tidak Engkau kehendaki. Sebagai gantinya, Engkau telah menyediakan tubuh bagiku. Kepada kurban bakaran dan kurban penghapus dosa, Engkau juga tidak berkenan. Maka aku berkata, lihatlah, Aku datang untuk melakukan kehendak-Mu, ya Allahku." Jadi, mula-mula Ia berkata, "Engkau tidak menghendaki kurban dan persembahan. Engkau tidak berkenan akan kurban bakaran dan kurban penghapus dosa, meskipun dipersembahkan menurut hukum Taurat." Dan kemudian Ia berkata, "Lihat, Aku datang untuk melakukan kehendak-Mu." Jadi yang pertama telah Ia hapuskan untuk menegakkan yang kedua. Dan karena kehendak-Nya inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Firman telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaan-Nya,
Tuhan sertamu. dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam bulan yang ke-6, Allah mengutus malaikat Gabriel ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika masuk ke rumah Maria, malaikat itu berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi, karena aku tidak bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, Anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Maka kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Terjadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, ketika kita dan seluruh umat manusia sedang mengalami kecemasan karena wabah yang melanda seluruh dunia, gereja mengajak kita untuk merayakan pesta Bunda Maria menerima kabar sukacita. Kita berharap, kita yakin bahwa perayaan ini dapat menjadikan landasan harapan kita semakin kokoh. Kita semua tahu harapan kita landaskan pada keyakinan iman. Allah yang telah memulai karya yang baik akan menyelesaikannya juga. Dan atas dasar itu kita boleh berharap, kendati kita sekarang ini bersama seluruh umat manusia sedang mengalami kegelisahan, pada waktunya nanti berkat karya Tuhan dan usaha-usaha kita untuk bekerja sama dengan Tuhan, keadaan akan menjadi baik kembali. Dalam hal ini kita boleh meneladan Bunda Maria yang kisahnya kita dengarkan dalam Injil tadi.
kita bertanya, siapakah Bunda Maria itu sampai ia bisa berkata, sesungguhnya aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Jawabannya bisa sangat panjang, tetapi secara pendek kita bisa mengatakan begini. Maria bisa mengatakan seperti itu karena Maria hidup dalam semangat atau dalam spiritualitas yang di dalam kitab suci disebut spiritualitas orang miskin Yahwi. Sejarahnya panjang, tetapi bolehlah kita mengambil yang singkat untuk menerima gambaran spiritualitas macam apa yang dihayati oleh Bunda Maria dan spiritualitas macam apa yang ingin kita contoh dari Bunda Maria. Kita semua tahu sejarah umat Allah Perjanjian Lama berakhir dengan kehancuran. Dalam sejarah, pada tahun 587 sebelum Masehi, kerajaan Israel, umat Allah Perjanjian Lama, dikalahkan. Dan mereka dibawa ke pembuangan yang disebut pembuangan Babilonia. Bisa dibayangkan hidup di dalam pembuangan itu seperti apa? Sejarah menunjukkan selanjutnya bahwa kerajaan Babilonia dikalahkan oleh kerajaan Persia. Dan Raja Persia pada waktu itu 50 tahun kemudian memberi izin kepada umat Allah Perjanjian Lama yang dibuang untuk kembali ke tanah terjanji. Tetapi ternyata tidak semua umat Allah Perjanjian Lama menggunakan kesempatan itu untuk kembali ke tanah terjanji. Kelompok yang pertama merasa bahwa Allah yang mereka percaya ternyata sudah dikalahkan oleh Allahnya orang Babilonia. Cara berpikir orang pada waktu itu, kalau dua bangsa berperang, yang berperang adalah Allah mereka. Israel kalah, maka Allahnya juga kalah. Tidak ada gunanya lagi percaya kepada Allah yang kalah. Sebagian lain lagi berpikir bahwa dosa mereka sudah terlalu besar, sehingga dihukum oleh Allah, dan Allah tidak mengampuni lagi kesalahan yang maha besar itu. Mereka menjadi kelompok yang putus asa. Kelompok lain lagi selama 50 tahun hidup di Babilonia sudah nyaman. Ada yang menjadi pengusaha besar, ada yang menjadi penguasa, bupati, dan sebagainya. Mereka berpikir untuk apa lagi kembali ke tanah Palestina, tanah terjanji, kalau mereka sudah hidup nyaman di tanah Babilonia itu. Tetapi ada satu kelompok kecil, yaitu orang-orang yang tetap bertahan percaya kepada janji Allah. Kepada mereka dianugerahkan tanah terjanji, sekarang mereka di pembuangan, tetapi janji Allah tidak pernah mereka lupakan. Kelompok kecil inilah yang akhirnya kembali membangun Palestina, tanah terjanji itu, dan membangun Kenisah yang sudah hancur luluh rata dengan tanah. Mereka hidup berdasarkan janji Allah. Arus spiritualitas inilah yang kemudian diberi nama spiritualitas orang-orang miskin Yahwi. Dan Bunda Maria ada di dalam garis spiritualitas itu. Hidup berdasarkan harapan
akan janji Allah. Saudari-saudaraku yang terkasih, kita semua tahu harapan tidak sama dengan optimisme. Optimisme itu adalah semangat yang didasarkan pada perhitungan-perhitungan manusiawi saja. Menurut perhitungan saya, sesudah 3 bulan keadaan akan menjadi lebih baik. Tetapi kalau ternyata keadaan tidak menjadi lebih baik, optimisme itu hilang. Yang muncul adalah pesimisme. Harapan adalah sesuatu yang sangat berbeda. Harapan itu landasannya adalah iman bahwa Allah yang telah memulai karya yang baik akan menyelesaikannya juga. Juga kalau kita merasa seolah-olah Allah itu tidak peduli dengan umat manusia. Saudari-saudaraku yang terkasih, spiritualitas semacam itu yang dihayati oleh Bunda Maria menjadi sangat penting bagi kita semua orang beriman ketika kita berada di dalam situasi seperti sekarang ini. Kita berharap bahwa Allah yang telah memulai karya yang baik di antara kita, pada waktunya nanti juga akan memulihkan keadaan kita, memulihkan keadaan umat manusia. Kita diajak untuk semakin teguh di dalam harapan. Yang terakhir, kita bertanya, apa artinya berharap kepada janji Allah itu? Apakah kita hanya diam saja sampai Allah sendiri kita bayangkan akan melakukan secara langsung campur tangannya di dalam sejarah umat manusia? Harapan kita tidak seperti itu. Ketika kita berharap, kepada kita dianugerahkan kekuatan yang dahsyat untuk melakukan sesuatu bagi kebaikan bersama. Oleh karena itu, berharap ketika kita dan seluruh umat manusia berada di dalam keadaan cemas, berarti berani mengajukan pertanyaan ini. Apa yang harus kita lakukan supaya keadaan kita sekarang ini di tengah-tengah kecemasan yang melanda menjadi semakin manusiawi? Bukan berbicara, bukan berpendapat, tetapi melakukan sesuatu. Itulah yang sedang dan terus dilakukan, diusahakan oleh gereja kita, oleh paroki-paroki kita di Keuskupan Agung Jakarta ini, dan saya yakin juga dilakukan oleh keuskupan-keuskupan dan paroki-paroki di seluruh Indonesia. Teman-teman kita banyak yang bergerak di lapangan menjadi relawan. Kalau tidak menjadi relawan, melakukan sesuatu sekecil apapun, menyumbang, mengumpulkan dana bagi saudara-saudara kita yang paling terdampak di dalam situasi seperti ini, yang tidak bisa bekerja lagi karena keadaan, yang berhadapan di garda depan menghadapi wabah yang mengerikan ini. Sekian banyak saudari-saudara kita sudah, sedang, dan terus melakukan hal-hal seperti itu untuk mewujudkan harapan itu. Dengan kekuatan iman, tumbuh dalam harapan. Dan ketika kita berharap, mau tidak mau, kita akan melakukan sesuatu. Kita akan melakukan sesuatu sekecil apapun, agar kita merasa terlibat dan sungguh terlibat di dalam menjadikan situasi kita ini menjadi semakin manusiawi. Semoga pengalaman iman merayakan kabar sukacita bagi Bunda Maria dan bagi umat manusia
menjadi kesempatan bagi kita untuk membaca tanda zaman merebaknya virus Corona 19 ini sebagai tantangan kemanusiaan dan tantangan iman. Semoga kita saling meneguhkan di dalam keadaan sulit ini, saling mendoakan, saling meneguhkan, dan saling berbagi. Semoga dengan demikian, keadaan yang mencemaskan ini juga menjadi kesempatan bagi kita untuk bertumbuh di dalam iman, pengharapan, dan kasih. Tuhan menjaga kita, keluarga-keluarga kita, komunitas kita, dan seluruh umat manusia. Dengan harapan ini, marilah kita lanjutkan ibadah kita. Saudari-saudara terkasih, kita percaya bahwa Tuhanlah yang menyelenggarakan hidup kita. Marilah kita perbarui iman kita kepada Allah Sang Penyelenggara hidup dengan mendoakan syahadat para rasul. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang mengadili orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Kita lanjutkan dengan doa iman. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur kepadamu karena di tengah-tengah kecemasan yang melanda hidup kami dan melanda seluruh umat manusia di bumi ini, kami Kau ajak untuk merayakan kabar sukacita Bunda yang diberikan oleh Malaikat Gabriel kepada Bunda Maria. Perayaan ini memberikan harapan yang besar kepada kita untuk teguh di dalam iman, yakin bahwa Engkau yang telah memulai karya yang baik ini akan menyelesaikannya pula pada waktunya. Dengan berlandaskan iman dan harapan itu, ingin kami haturkan doa-doa kami kehadirat-Mu. Umat dimohon menjawab, Tuhan Yesus, tinggallah beserta kami sepanjang hidup kami. Tuhan Yesus, tinggallah beserta kami sepanjang hidup kami. Bagi seluruh gereja, ya Yesus, bimbinglah agar gereja tidak gentar melanjutkan perutusannya membawa kabar baik kepada seluruh dunia demi keselamatan semua manusia. Marilah kita mohon, Tuhan Yesus, tinggallah beserta kami sepanjang hidup kami. Bagi para pemimpin dunia, ya Yesus, bantulah para pemimpin dunia agar mereka meratakan jalan bagi cinta kasih dan perdamaian, kerukunan dan persatuan, keadilan dan kesejahteraan yang akan Kau berikan kepada dunia. Marilah kita mohon, Tuhan Yesus, tinggallah beserta kami sepanjang hidup kami. Bagi semua keluarga, ya Yesus,
dengan pertolongan Santa Perawan Maria, bantulah keluarga-keluarga untuk belajar mempercayai janji Tuhan dan menemukan keindahan hidup Kristiani. Marilah kita mohon. Tuhan Yesus, tinggallah beserta kami sepanjang hidup kami. Bagi kita semua, ya Yesus, berkat kesaksian Santa Perawan Maria, bantulah kami semua agar menjadi pengikut-Mu yang setia dengan membaktikan hidup kami penuh syukur kepada Allah. Marilah kita mohon. Tuhan Yesus, tinggallah beserta kami sepanjang hidup kami. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami ingat secara khusus di dalam doa-doa kami, sekian banyak saudari-saudara kami yang berada di garda depan, membantu kami seluruh masyarakat agar terbebas dari bahaya virus Corona-19 ini. Mereka mempertaruhkan kesehatan dan hidup mereka bagi kebaikan kami semua. Jagalah mereka, lindungilah mereka, agar terlindung dari segala macam hal yang dapat mengancam kesehatan dan hidup mereka. Kami ingat pula saudari-saudara kami, sekian banyak jumlahnya, yang terdampak langsung sebagai akibat dari merebaknya virus corona ini. Ketuklah semakin banyak pribadi agar rela mengulurkan tangan membantu saudari-saudara kami khususnya yang berkekurangan. Bantulah para pejabat pemerintah beserta seluruh jajarannya yang mengusahakan segala cara dan sarana untuk membebaskan bangsa kami dari ancaman virus ini. Semoga usaha mereka Kau berkati, pengorbanan mereka Kau terima sebagai pujian kemuliaan bagi-Mu dan sebagai berkat bagi bangsa kami. Kami mohon, Tuhan Yesus, tinggallah beserta kami sepanjang hidup kami. Sembuhkanlah saudari-saudara kami yang sedang sakit. Terimalah mereka yang sudah Kau panggil di dalam kebahagiaan yang abadi. Tabahkanlah keluarga-keluarga yang mereka tinggalkan. Semoga iman dan harapan akan kebaikan dan karya-Mu yang menyelamatkan membuat mereka tabah dan tekun di dalam mengusahakan bertumbuhnya iman, pengharapan dan kasih di tengah-tengah suasana yang mencemaskan ini. Kami mohon, Tuhan Yesus, tinggallah beserta kami sepanjang hidup kami. Bapa yang Maha Kasih, bersama-sama dengan ujub-ujub khusus pada hari ini, kami bawa pula kehadirat-Mu, ujub pribadi kami masing-masing, ujub keluarga dan komunitas kami. Kami serahkan semuanya kepada-Mu, karena kami percaya Engkau Maha Baik terhadap kami. Dimuliakanlah Engkau kini dan sepanjang masa. Kita lanjutkan dengan persiapan persembahan. Kami unjukkan, kami samakan kebebasan dan kemerdekaan
bagi sesama. Segala yang ada milik-Mu jua, bagi Tuhan kami persembahkan. Marilah berdoa supaya persembahan kita ini berkenan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah yang Maha Kuasa, dalam penjelmaan Putra Tunggal-Mu, gereja mengenali asal-usulnya. Terimalah persembahan umat-Mu agar dapat bersukacita merayakan misteri ini dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Tuhan Dan serta-Mu juga. marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan, Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Dengan iman, Sang Perawan menyambut kabar malaikat, dan dengan penuh kasih dalam rahim yang tak bernoda, berkat naungan kuasa Roh Kudus, ia mengandung anak yang akan lahir di antara manusia untuk keselamatan manusia. Dengan demikian digenapilah janji kepada anak-anak-Mu dan dipenuhilah harapan pada bangsa secara mengagumkan. Dengan pengantaraan Kristus, bala malaikat sujud menyembah keagungan-Mu dan selalu bersukacita di hadirat-Mu. Perkenankanlah kami ya Tuhan, menyatukan suara dengan mereka dan turut bersukaria sambil berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, segala ciptaan patut memuji Engkau. Sebab dengan pengantaraan Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, dan dengan daya kekuatan Roh Kudus, Engkau menghidupkan dan menguduskan segala sesuatu. Tak henti-hentinya Engkau menghimpun umat-Mu, sehingga dari terbitnya matahari sampai terbenamnya, di seluruh bumi dipersembahkan kurban yang murni, untuk memuliakan nama-Mu. Maka kami mohon ya Bapa, sudilah menguduskan persembahan ini dengan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus, yang mengendaki kami merayakan misteri ini. Sebab pada malam ia dikhianati, Yesus mengambil roti, ia mengucap syukur dan memuji Dikau, memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala. Sekali lagi ia mengucap syukur dan memuji Dikau, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, Terimalah dan minumlah,
Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku. Agunglah misteri iman kita. Tuhan, Engkau sudah wafat. Tuhan, sekarang Kau hidup. Engkau Sang Juru Selamat, datanglah ya Yesus Tuhan. Bapa, kami mengenangkan sengsara putra-Mu yang menyelamatkan, kebangkitannya yang mengagumkan dan kenaikannya ke surga. Sambil mengharapkan kedatangannya kembali, dengan penuh syukur kami mempersembahkan kepadamu korban yang hidup dan kudus ini. Kami mohon pandanglah persembahan gerejamu ini, dan indahkanlah korban yang telah mendamaikan kami dengan Dikau ini. Kuatkanlah kami dengan tubuh dan darahnya, penuhilah kami dengan Roh Kudusnya, agar kami sehati dan sejiwa dalam Kristus. Semoga kami disempurnakan olehnya menjadi suatu persembahan abadi bagimu, agar kami pantas mewarisi kebahagiaan surgawi bersama para pilihanmu, terutama bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef suaminya yang setia, para rasulmu yang kudus dan para martirmu yang jaya, dan bersama semua orang kudus yang selalu mendampingi dan menolong kami. Ya Bapa, semoga berkat korban yang mendamaikan ini, damai sejahtera dan keselamatan semakin dirasakan di seluruh dunia. Kuatkanlah iman dan cinta kasih gerejamu yang kini masih berziarah di bumi ini, bersama hamba-Mu, Paus kami Fransiskus, dan hamba-Mu yang Dina ini, serta semua uskup, para imam, diakon, serta semua pelayan umat dan seluruh umat kesayangan-Mu. Dengarkanlah doa-doa umat-Mu yang Kau perkenankan berhimpun di sini. Demi kerahiman dan kasih setia-Mu ya Bapa, persatukanlah semua anak-Mu dimanapun mereka berada. Terimalah dengan rela ke dalam kerajaan-Mu saudari-saudara kami, dan semua orang yang berkenan padamu, yang telah beralih dari dunia ini. Kami berharap agar bersama mereka, kami pun menikmati kemuliaan-Mu selama-lamanya dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Sebab melalui Dialah, Engkau melimpahkan segala yang baik kepada dunia. Dengan pengantaraan Kristus, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat.
Ya Bapa, bebaskanlah kami dari segala yang jahat, dan berilah kami damai-Mu. Kasihanilah dan bantulah kami, supaya selalu bersih dari noda dosa, dan terhindar dari segala gangguan, sehingga kami dapat hidup dengan tenteram, sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Tuhanlah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau bersabda kepada para rasul, "Damai kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Jangan memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan restuilah kami supaya hidup bersatu dengan rukun, sesuai dengan kehendak-Mu, sebab Engkaulah pengantara kami, kini dan sepanjang masa." Amin. Damai Tuhan kita Yesus Kristus besertamu. Dan sertamu juga. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Saudari-saudara terkasih, Tuhan Yesus bersabda, "Datanglah kepadaku kalian semua yang lelah memikul beban berat, maka Aku akan memberikan rasa lega kepadamu. Beban dosa kita pun akan Ia hapus." Maka berbahagialah kita yang diundang ke perjamuan Tuhan. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Semoga tubuh Kristus melindungi kita sampai ke hidup yang kekal. Doa komuni batin. Yesusku, aku percaya bahwa Engkau hadir dalam sakramen Maha Kudus. Aku mengasihi-Mu melebihi segala sesuatu,
dan aku merindukan Engkau dalam seluruh jiwaku. Karena aku tidak dapat menerimamu secara sakramental saat ini, maka datanglah ya Tuhan, sekurang-kurangnya secara rohani dalam hatiku, meskipun Engkau selalu telah datang. Aku memelukmu dan ingin mempersatukan seluruh diriku seutuhnya denganmu, dan jangan izinkan aku terpisah darimu. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Kekal, teguhkanlah di dalam diri kami iman kepercayaan yang kami akui dengan bangga, bahwa Putra-Mu yang dikandung dan dilahirkan oleh Santa Prasencia sungguh Allah dan sungguh manusia. Semoga berkat daya kebangkitan Putra-Mu itu, kami akhirnya memperoleh kebahagiaan kekal. Dialah Tuhan dan pengantara kami, yang bersama Diko dan Roh Kudus, setia menyertai kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan sertamu, Dan sertamu juga. semoga kita sekalian, keluarga-keluarga dan komunitas kita dilimpahi berkat, perlindungan, dan damai sejahtera oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Dengan demikian ibadah kita sudah selesai. Syukur kepada Allah. Kita diutus untuk mewartakan kebaikan Tuhan. Amin.